Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Firmansyah dari Teknik Informatika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran Sistem Informasi Manajemen tentang komponen Sistem Informasi Manajemen. Tujuan perkuliahan pada Microsoft PowerPoint ini akan dijelaskan tentang SIM, Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, memahami komponen hardware. Yang kedua, memahami komponen software. Yang ketiga, memahami komponen brainware. Dan keempat, memahami prosedur. Yang pertama, komponen hardware. Komponen hardware, perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat pemrosesan, maupun perangkat pengeluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang disebut juga dengan instruksi set tadi. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktivitas kepada mesin yang dimengerti oleh mesin, sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya. Komponen perangkat keras atau hardware. Yang pertama itu mainboard. Mainboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System. Pengaturan koneksi input output atau chipset, soket prosesor atau soket memori RAM, soket kartu grafis atau VGA card, dan soket kartu tambahan. Selanjutnya, prosesor. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor adalah yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal dengan istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen. Jika data tidak hilang meskipun listrik dimatikan, hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Selanjutnya, RAM, Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen. Artinya, data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dalam byte, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi, dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lainnya, yaitu kecepatan RAM. Selanjutnya, optical drive atau CD ataupun DVD. Optical drive adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada 2 jenis DVD atau CD. Yang pertama, DVD atau CD-ROM, yaitu hanya bisa membaca isi dari DVD atau CD. Yang kedua, DVD atau CD-RAM, yaitu bisa membaca RAM penulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD RW atau CD RW atau read write. Selanjutnya ada VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Untuk VGA card ditentukan dengan ukuran RAM-nya.
Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. Selanjutnya sound card. Sound card adalah bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi makin meluas. Selanjutnya keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca, yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan data ke komputer. Selanjutnya mouse. Mouse adalah sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Dengan mouse, maka pengguna komputer menjadi lebih interaktif dan menggambar melalui komputer menjadi semakin mudah. Selanjutnya monitor. Monitor adalah media tampilan gambar dari hasil output dari VGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Selanjutnya printer. Printer adalah alat untuk mencetak hasil kerja dari komputer ke dalam media kertas. Printer ada yang menggunakan sistem dot metrik, tinta, dan laserjet. Yang kedua, komponen software atau perangkat lunak. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya diaktifkan setelah sistem operasi telah melaksanakan aktivitasnya, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umumnya untuk software itu. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell, yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat, drive untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu. Tetapi sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti itu disebut sebagai multitasking operating system. Sistem diperlukan untuk menggunakan komputer itu sendiri. Merupakan software yang pertama kali akan dibaca oleh komputer pada saat booting sebagai dasar pengoperasian komputer. Program sistem dapat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu sistem operasi, program utility, dan program khusus. 1. Sistem operasi. Sistem operasi mengelola proses komputer berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pemakai, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat keras. Contohnya DOS, Windows, Unix, dan Linux. Sistem operasi. Ada 5 fungsi dasar yang dilaksanakan suatu sistem operasi. A. Menjadwalkan tugas. B. Mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. C. Menjaga keamanan sistem. D. Kemungkinan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian. Yang E. Menangani interrupt atau suatu teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menunda sementara pemrosesan suatu program supaya program lain dapat dilaksanakan. Program utility. Program utility memungkinkan pemakai untuk menyalin file,
menghapus file, mengurutkan isi file, menggabungkan dua file atau lebih, dan menyiapkan pemakaian media penyimpanan yang dapat dipindahkan. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan pengguna. Ada dua jenis dasar perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak aplikasi jadi. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi pesanan. Selanjutnya, brainware. Brainware adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Brainware komputer dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu sistem analis, programmer, administrator, dan operator. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Oke, sekian dan terima kasih.